Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memiliki peran yang krusial untuk menjaga kebersihan dan pelestarian lingkungan ibu kota. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, kualitas udara, pengendalian polusi, dan berbagai aspek lingkungan lainnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terus berinovasi untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta adalah dengan meluncurkan program e-bank sampah. Program ini bertujuan untuk mendigitalisasikan pengelolaan sampah di DKI Jakarta, memberikan solusi praktis dalam mendaur ulang sampah, serta memperoleh manfaat secara langsung dari sampah yang mereka setor. Melalui bank sampah, masyarakat dapat menabung sampah yang bisa didaur ulang dan menerima poin yang dapat ditukarkan dengan berbagai manfaat, memberikan insentif langsung bagi para masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup. E-bank sampah merupakan bagian dari reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang lebih efektif dan terorganisir. Dengan pemanfaatan teknologi, program ini mampu menciptakan transparansi, mempermudah akses, dan mempercepat proses pelayanan masyarakat. Untuk itu, bagaimana respon pihak terkait terhadap permasalahan ini? Berikut informasi selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dan memiliki tugas utama membantu gubernur dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh. DLH memiliki tugas pokok untuk membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan visi dan misi Pemprov DKI Jakarta. Fungsi-fungsi utamanya meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan lingkungan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan unit pelaksana teknis, serta administrasi dan pengawasan lingkungan hidup. Semua ini bekerja untuk menjaga kualitas hidup warga Jakarta. Bank Sampah, salah satu program kerja yang diinisiasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, mulai dikembangkan sejak 2 Maret 2014 melalui Bank Sampah Kerabat Pulau Kambing di bawah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan semakin terintegrasi dengan peluncuran platform digital e-bank sampah pada 12 Desember 2024. Melalui e-bank sampah, warga dapat mencatat transaksi, melacak tabungan sampah, dan menemukan lokasi bank sampah terdekat. Program ini menjembatani kesadaran individu dan kebijakan publik berbasis teknologi. Menurut data, hingga April 2024, DLH mencatat 2.287 unit bank sampah tersebar di 1.878 RW Jakarta. Namun, baru 1.435 yang aktif, sementara 852 lainnya masih belum beroperasi secara optimal. Sebagai bentuk penghargaan, Pemprov DKI Jakarta akan membebaskan retribusi kebersihan bagi warga yang memilah sampah dan tergabung dalam e-bank sampah mulai 1 Januari 2025. Untuk menggali lebih dalam tentang peran DLH dan pengelolaan bank sampah di Jakarta, kami berkesempatan untuk mewawancarai langsung perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Saya sendiri, nama lengkap saya Erni Plita Fitratunisa. Saya selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Jadi kan struktur organisasi penyelenggara daerah itu dituangkan dalam satu regulasi, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022. Dan salah satu dinas yang diatur di situ adalah Dinas Lingkungan Hidup, ya, dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kemudian ada 6 bidang, termasuk sekretariat. Ya, jadi sekretariat, kemudian bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah P3, kemudian bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan, bidang peran serta masyarakat, data dan informasi, bidang pengawasan dan penegakan hukum, serta bidang pengurangan dan penanganan sampah. Kemudian ditambah unsur unit, ada 3 unit pengelolaan sampah yang menangani atau yang mengkoordinasikan, yang mengatur bagaimana penanganan sampah di badan air. Kemudian ada lagi unit pengelolaan sampah terpadu,
Nah, ini adalah satu unit yang mengatur atau mengelola sampah di hilir di TPA, ya. Dan termasuk bagaimana mengkoordinasikan mengelola sampah di TPST, misalnya pernah dengar mungkin ya, RDF Rorotan, kemudian pengelolaan sampah yang di Pesanggerahan itu PST. Kemudian satu lagi unit pengelola teknis laboratorium lingkungan hidup. Jadi ada 7 bidang plus sekretariat, ada 3 unit, kemudian 5 suku dinas kota administrasi. Masing-masing kota administrasi DKI Jakarta itu punya unit lingkungan hidup, ya, di kota administrasi Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Barat, Timur, dan Kepulauan Seribu. Jadi banyak yang melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di DKI Jakarta. Ya, jadi kalau dinas lingkungan hidup itu adalah dinas yang melaksanakan 2 tugas pokok fungsi yang sangat besar. Yang pertama adalah fungsi lingkungan hidup, yang kedua adalah fungsi tadi persampahan. Ya, jadi fungsinya di dinas itu adalah sebagai fungsi regulator. Fungsi regulator, sementara fungsi unit tadi yang 3 plus Sudin adalah fungsi operator. Nah, jadi tugasnya dinas adalah merumuskan kebijakan-kebijakan teknis dan operasional untuk bisa dilaksanakan oleh teman-teman unit dan Sudin. Iya, betul. Sudah berbasis kinerja kompeten. Pertama gini, tadi sistem merit. Sistem merit itu adalah satu sistem yang digunakan untuk menilai seseorang, ya, di dalam penempatan jabatan. Jadi dasar penilaian apa tadi? Integritas, inovatif, yang pasti kompeten ya, kompeten. Seperti itu. Nah, terus kemudian dilakukanlah semacam penilaian kinerja dari sana. Nah, dari mana penilaian itu dilakukan? Dari misalnya pendelegasian atau penugasan. Seseorang ini mampukah melaksanakan tugasnya dari laporan. Laporan baik tertulis maupun tidak tertulis. Jadi kita bisa melakukan penilaian, oh si A kompeten, oh si B tidak kompeten, oh si A bisa dipercaya, si B nggak bisa dipercaya. Oh dia punya komitmen, yang ini nggak punya komitmen. Kita bisa nilai. Nah, tapi bisa saja seseorang itu berbeda sikap dan perilakunya dengan orang lain. Misal nih, si A saya pegang, staf ini saya pegang, tapi ternyata dia ditugaskan oleh yang lain, dia nggak mau melakukan itu. Saya harus cari tahu kenapa. Memang pendekatannya bukan hanya pendekatan atasan bawahan, ya, tapi pendekatannya memang harus family ya, keluargaan, sehingga kita bisa tahu nih anak kenapa sih. DLH ini mengurus terkait dengan udara, air, tanah, sampah. Masalah sampah, kalau kita hitung satu orang atau satu penduduk Jakarta 10 juta lah ya, 10 juta malam. 10 juta itu kali sekian kubik sampah. Ya, itu seharusnya nggak sebesar sampah yang dihasilkan pada siang hari. Saat ini sampah yang dihasilkan itu kalau berdasarkan data di Bantar Gebang, data penimbangan di Bantar Gebang itu hampir 7.800 sampai 8.000 ton per hari. Nah, itu dari mana? Ya tadi ada sampah-sampah yang dihasilkan penduduk Jakarta, juga ada sampah-sampah yang dihasilkan dari komuter yang bekerja di Jakarta. Nah, jadi bagaimana nih pengelolaan sampah? Nah, ini yang sedang terus diimprove oleh Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Dengan apa? Misalnya nih sekarang kalau dulu lihat sampah, oh dikumpulkan, diangkut, dibuang ke Bantar Gebang. Nah, sementara tuh di Bantar Gebang, ketinggian gunungan sampah itu harusnya maksimal 50 meter. Maksimal. Ya, lebih dari 50 meter dia akan tumpah, apa istilahnya tuh. Caranya gimana? Ya kita kurangin sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Dengan mengurangi sampah yang dibuang. Melalui apa? Pisahin aja yang organik, yang anorganik. Nah, sekarang udah mulai nih orang ngumpul-ngumpulin botol-botol ya. Nah, itu sebenarnya punya harga. Gitu loh. Itulah yang jadi cikal bakalnya bank sampah.
Jadi kumpulin nih sisa-sisa botol, plastik, sisa refill minyak goreng, atau kopi, susu, segala macam deh. Nah ya, bagaimana caranya masyarakat mau? Kita ambil champion-champion di kelompok masyarakat. Sebenarnya yang bank sampah ini udah banyak lah contohnya dan sudah banyak masyarakat yang menerima manfaat. Ya, dari mana? Misalnya ada anak-anak sekolah nabung sampah, langsung ditukar atau dijual. Sampai ada yang beli hewan kurban. Bank sampah itu harus dibuat satu kelurahan satu. Dan yang kalau udah ada tapi dia nggak aktif, harus aktifkan. Ini udah perintah gubernur. Namanya aktivasi bank sampah. Yang pasti kalau harapannya adalah bagaimana sebenarnya masyarakat bersama dengan pemerintah itu ya kita bisa sama-sama melakukan pengelolaan lingkungan, baik udara, air, termasuk sampah. Sehingga ada nih kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Untuk hasil yang lebih baik, untuk Jakarta yang nyaman. Bagaimana langkah kita, strategi kita untuk mencapai itu? Ya itu memang PR kita bersama. Jadi terutama PR-nya Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai SKPD. SKPD itu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang punya tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Ya, salah satunya misalnya kita menyusun beberapa kebijakan, beberapa regulasi yang di dalamnya ada rencana aksi tadi. Ya, pengelolaan sampah mulai dari hulu, tengah, hilir. Yang hulu tadi dengan masyarakat, dengan warga ya. Bagaimana nih sama-sama kelola sampah dari sumber tadi, pilah, angkut ya, kita jadwal misalnya. Yuk, ini di RT misalnya mulai kita bikin mekanisme pengangkutan sampah, bikin jadwal yuk. Yang organik tiap hari, yang anorganik, yang plastik hari apa, yang kaleng hari apa. Itu di Jepang kayak gitu tuh. Yang di tengah itu tugas pemerintah menyiapkan tempat sampah kecil. Ya, TPS namanya. Saya itu kepingin tiap TPS juga ada jadwal pengangkutan. Yang boleh buang sampah di TPS jam 9, jam 12, sama jam 4 sore. Yang di hilir tadi, yang Bantar Gebang. Itu urusannya udah lebih besar lagi. Jadi setiap truk-truk yang angkut sampah dari TPS tadi. Kan kalau dari rumah sampai TPS urusannya warga. Dari TPS sampai dengan TPA urusannya pemerintah. Gitu. Jadi emang harus agak keras. Kalau nggak keras, nggak benar-benar. Disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan di Jakarta, mencakup pengelolaan udara, air, tanah, dan sampah. DLH menjalankan tugasnya melalui 7 bidang, 3 unit teknis, dan 5 suku dinas di setiap wilayah administratif. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, DLH menerapkan sistem merit berbasis integritas, kompetensi, dan komitmen. Inovasi juga menjadi fokus utama DLH, seperti penerapan lubang resapan biopori, penguatan bank sampah di tingkat komunitas, serta edukasi pemilihan sampah dari sumber untuk mengurangi beban di TPA Bantar Gebang. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dipandang sebagai kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan mendukung transformasi Jakarta menuju kota global pasca statusnya sebagai ibu kota negara.